6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sudah dihitung sekitar 30-an. Jadi memang baru itu yang mereka upayakan agar diikutkan. Sehingga kami memerlukan perbaikan agar dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal. Selamat pagi, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mulai memproses sertifikat aset milik Pemkot Bau-Bau. SMK Negeri 2 Bau-Bau akhirnya fungsikan gedung jurusan teknik, konstruksi, dan perumahan setelah rehabilitasi berat melalui bantuan pemerintah pusat senilai 1,67 miliar rupiah. Inilah Warta Kepton selengkapnya Senin 9 Februari 2026 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mulai memproses sertifikat aset milik Pemkot Bau-Bau. Sebanyak 30 bidang tanah Pemkot diusulkan masuk dalam program PTSL tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Sudah dihitung sekitar 30-an. Jadi memang baru itu yang mereka upayakan agar diikutkan. Kantor Pertanahan Kanta Kota Bau-Bau mulai memproses sertifikat aset milik pemerintah kota Pemkot Bau-Bau. Sebanyak 30 bidang tanah diusulkan masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun 2026. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kanta Bau-Bau, Laude Sarfin, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkot terkait titik lokasi yang akan disertifikatkan. Beberapa lokasi berada di kawasan perumahan Kapitano, Erlangga, dan Ratu Permai. Sudah dihitung sekitar 30-an. Jadi memang baru itu yang mereka upayakan agar diikutkan tahun ini. Sarfin mengatakan mayoritas lahan yang diusulkan merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU yang diserahkan oleh pengembang perumahan kepada pemerintah. Aset tersebut meliputi jalan kompleks hingga rumah ibadah. Sarfin menjelaskan usulan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun lalu, namun proses pendaftaran sempat tertunda karena status lahan yang masih menyatu dengan sertifikat induk pengembang perumahan. Secara teknis, lahan tersebut harus melalui proses pelepasan dari hak guna bangunan induk sebelum bisa didaftarkan ke program PTSL. Kan kebanyakan dari developer yang masih sertifikat induk, jadi prosesnya harus dilepaskan dulu dari sertifikat induknya. Makanya kemarin belum sempat didaftarkan karena dari sertifikat ini belum dilepaskan. Harus dilepaskan dulu baru dimohonkan pakal. Meski baru didaftarkan tahun ini, 30 bidang tanah tersebut telah melewati tahap pemetaan fisik. Tim Kanta Bau-Bau sudah melakukan pengukuran sejak tahun lalu. Sarfin mengatakan langkah ini dilakukan untuk mempercepat proses validasi data saat proses PTSL dimulai. Pihak Kanta juga masih terus melakukan identifikasi terhadap aset-aset lain yang berpotensi menyusul untuk disertifikatkan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita berikutnya. SMK Negeri 2 Bau-Bau akhirnya fungsikan gedung jurusan teknik, konstruksi, dan perumahan setelah rehabilitasi berat melalui bantuan pemerintah pusat senilai 1,67 miliar rupiah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan. Gedung Teknik Konstruksi dan Perumahan TKP SMK Negeri 2 Bau-Bau akhirnya kembali difungsikan setelah direhabilitasi selama 4 bulan melalui bantuan langsung dari pemerintah pusat senilai 1,67 miliar rupiah. Bantuan 1,6 miliar tersebut digunakan untuk rehabilitasi berat bangunan meliputi pergantian rangka atap, rangka dan plafon, pintu hingga pemasangan lantai keramik. Ketua Panitia Pembangunan Gedung Hasan Basri mengatakan bangunan bengkel TKP yang berdiri sejak tahun 1995 tersebut selama ini belum pernah tersentuh bantuan ataupun
melakukan kegiatan rehabilitasi sehingga kondisinya sudah cukup memprihatinkan. Ia mengatakan berkat bantuan dari pemerintah pusat, rehabilitasi bisa dilaksanakan sejak September hingga Desember 2025. Ia menjelaskan rehabilitasi ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi, kualitas dan kenyamanan gedung agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran praktik. Sebelum dilakukan rehabilitasi, kondisi bangunan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga kami memerlukan perbaikan agar dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal dengan melalui dukungan dana revitalisasi bantuan pemerintah dan pusat. Kegiatan rehabilitasi ini telah dilaksanakan dari tanggal 22 September sampai dengan 14 Desember tahun anggaran 2025. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 2 Baubau Rusdi menyampaikan usulan rehabilitasi bengkel TKP merupakan bagian dari upaya sekolah dalam mewujudkan kenyamanan belajar bagi peserta didik. Ke depan pihak sekolah juga akan mengusulkan sejumlah sarana penunjang pembelajaran lainnya. Dan selanjutnya juga kita sudah melihat bahwa pada sejumlah masukan mengenai ini juga dalam masukan kami dalam APBD di provinsi kita juga berkomunikasi dengan pihak DPRD provinsi dalam membantu para peserta. Di sisi lain, perwakilan Kepala Cabang Dinas KCD Pendidikan Rayon Baubau Buton Selatan, Laude Ahmad Hali berharap rehabilitasi gedung TKP ini dapat meningkatkan minat calon peserta didik baru untuk bergabung di jurusan tersebut. Ia mendorong para guru jurusan TKP agar lebih efektif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tingkat pertama. Pasalnya jurusan teknik konstruksi dan perumahan dinilai masih kurang diminati, padahal memiliki prospek yang sangat besar. Itu dapat melaksanakan tugasnya untuk menarik minat sebesar-besarnya kepada anak-anak yang ada di luar sana. Kalau perlu kita pakai strategi yang baru bahwa kita bisa berkunjung ke semua sekolah tingkat pertama atau SMP untuk dapat mempromosikan tempat kita. Menurutnya, jurusan TKP sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan kota Baubau, khususnya dengan semakin banyaknya pembangunan perumahan yang membutuhkan tenaga terampil di bidang konstruksi dan perumahan. Wode Nurliani, reporter Baubau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Balai Pemasyarakatan atau Bapas Baubau terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi para kliennya melalui inovasi pertanian modern. Pada hari Kamis 6 Februari lalu, instansi ini berhasil memanen sebanyak 20 kg sayuran jenis sawi dan pakcoy hasil budidaya hidroponik. Program yang memanfaatkan lahan terbatas ini dipilih karena efisiensinya dalam penggunaan nutrisi tanaman yang membuat sayuran tumbuh lebih cepat dan lebih sehat dibandingkan metode konvensional. Selain menjaga kualitas hasil pangan, kegiatan ini juga menjadi ruang edukasi bagi para klien pemasyarakatan. Mereka dilibatkan secara penuh mulai dari tahap penanaman hingga perawatan untuk menguasai keterampilan baru sebagai bekal berwirausaha nantinya. Melihat hasil panen yang produktif, Bapas Baubau berencana untuk memperluas skala produksi dengan ragam jenis tanaman lainnya. Langkah ini diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan lokal sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Kita ke berita yang terakhir. Meski realisasi pendapatan asli daerah Kota Baubau dari sektor pajak pada tahun 2025 belum mencapai target, Badan Pendapatan Daerah Baubau tetap optimis mencapai target PAD pajak tahun 2026 sebesar 52 miliar rupiah. Berikut wawancara reporter RRI Baubau Afriansa dengan Kepala Bapeda Baubau Muhammad Masad.
Pak Muhammad Masad, selaku Kepala Bapenda Kota Bau-Bau, kita ketahui bersama pendapatan asli daerah dari sektor pajak menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja keuangan daerah. PAD Bau-Bau dari sektor pajak ini dikelola langsung oleh Bapenda. Untuk tahun 2025, apakah realisasinya mencapai target? Ya, makasih. Untuk anggaran sendiri kita di 2025 kemarin itu kita berada di 50 miliar 782 juta. Cuman realisasi kita ya luar biasa juga sebetulnya sih. Walaupun belum mencapai target, kita berada di konsentrasi 46 miliar 389 juta 391.758 rupiah. Nah, ini ada selisih sekitar 4 miliar 393 juta yang belum tercapai. Dari hal tersebut ini merupakan bagian dari Bapenda akan melakukan evaluasi untuk bagaimana mencapai target-target kinerja tahun ke depan. Kami Bapenda harus lebih mengkokohkan diri, giat dan berinovasi di dalam membentangkan proses-proses penghimpunan dana PAD di masyarakat. Dari realisasi tahun 2025 tersebut, lantas tahun 2026 ini berapa nilai PAD dari sektor pajak yang ditargetkan? Untuk 2026 ini data setnya yang masuk kepada kami ini 52 miliar, ya, naik 2 miliar dari tahun lalu. Sekalipun di tahun 2025 itu ada sekitar 4 miliar 300 yang merupakan selisih. Namun kami optimis kami akan menggenjot untuk melakukan pencapaian demikian. Seperti apa kiat-kiat yang dilakukan Bapenda untuk percepatan pencapaian target PAD tersebut, Pak? Salah satu hal yang kami lakukan sekarang untuk melakukan percepatan itu, kami melakukan clear and clean pada persoalan pendataan. Jadi kita updating data ke masyarakat terhadap wajib-wajib pajak daerah dan retribusi di daerah ini. Dan kita harapkan dengan upaya ini, dengan manajemen baru juga di Bapenda, kami insya Allah akan bisa mencapai target yang optimal nantinya. Tantangan apa yang dihadapi Bapenda, Pak, dalam merealisasikan penerimaan daerah dari sektor pajak ini? Ya, sebetulnya kan bicara tantangan di dalam pengelolaan pajak dan retribusi ini kan terkait pada persoalan pertumbuhan ekonomi itu sendiri atau giat perekonomian dari suatu wilayah. Nah, kita lihat sendiri bahwa beberapa waktu ini ya memang tekanan ekonomi itu begitu tinggi sehingga aktivitas ekonomi kota juga Bau-Bau ini dia mengalami tekanan. Seiring itu pasti wilayah retribusi mengalami juga tekanan. Demikian juga pada wilayah pajak lainnya kan, ketika orang belum memiliki kekuatan pendanaan yang mumpuni, dia akan melakukan penundaan pembayaran pajak. Demikian. Apakah Bapenda tetap optimis, Pak, bisa mencapai target tahun ini? Terlebih target tahun 2026 ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, apalagi tahun lalu tidak mencapai target. Tidak elok lah kiranya ketika kita tidak melakukan target secara optimis, karena itu juga bagian dari tantangan kita sebagai pengampu PAD untuk bagaimana melakukan penugasan koleksi pajak dan retribusi itu sendiri. Kami akan mencari celahnya bagaimana caranya untuk bisa mencapai target 52M, sekalipun secara nyata di tahun lalu kami mengalami selisih 4 miliar lebih untuk pemenuhan target itu. Pendengar, demikian wawancara kami bersama Pak Muhammad Masad selaku Kepala Bapenda Kota Bau-Bau. Terima kasih. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau mulai memproses sertifikat aset milik Pemkot Bau-Bau. SMK Negeri 2 Bau-Bau akhirnya fungsikan gedung jurusan teknik konstruksi dan perumahan setelah rehabilitasi berat melalui bantuan pemerintah pusat senilai 1,67 miliar rupiah. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.